Imuners, jangan kudet. Update imun lo Sekarang. Oh, berhubungan dengan Hari Kesehatan Nasional. Betul. Jadi kita mau cek kesehatan, terutama Molan cek kejiwaan. Oh iya, itu kan banyak orang yang sekarang kan fokusnya banyak ke mental-mental gitu. Bener. Dan ini sebenarnya Jakarta, kita berdua datang ke sini. Aku tuh janjian sebenarnya Jakarta sama seorang teman. Temen lo dari mana? Temenku namanya Vivi. Dia lagi on the way ke sini. Kita janjian di booth-nya Bio Farma. Jadi gue tuh pengen ngobrol-ngobrol. Vivi ini kan psikolog. Temen lo di mana dulu? Gue curiga nih temen di mana. Tar dulu. Lu ajak gua ke sini ketemu psikolog, tahu-tahu gue jadi MLM nih. Sebenarnya di prospek gua. Lebih tepatnya dia tuh majikan gua sebenarnya Vivi. Jadi mau ngapain kita ketemu Vivi? Jadi gini, gue tuh sebenarnya mau ngobrol. Vivi ini kan psikolog. Oh gitu. Jadi dia harusnya tahu ya. Gue tuh punya kejadian, ada seorang teman. Teman gue ini ceritanya curhat sama gue. Ini kan akhir tahun. Akhir tahun itu uang tabungan udah kekumpul nih, Mang. Terus dia bingung, kira-kira uang tabungan gue mau gue pakai buat apa ya? Satu, apakah gue healing aja, jalan-jalan, atau enggak gue nambah aset untuk kerjaan gue. Ada satu gadget yang mau ditambah buat aset kerjaannya dia. Terus gue bilang gini, lu udah berapa lama lo nggak healing? Udah 2 tahun, 3 tahun, kata dia. Akhirnya gue bilang, mendingan lu healing. Lu jangan lupa bahwa aset utama hidup lo adalah diri lo sendiri. Gaya lo, gue mah mendingan nanya Vivi daripada lo. Dia yang bisa jawab daripada lo, so tau lo. Makanya, gue takut gue menyesatkan orang dong. Makanya ntar gue mau konfirmasi sama temen gue ini namanya Vivi, psikolog Jakarta. Nah, mending nanya ke Vivi deh. Itu bentar lagi. Karena memang menurut gue ini perlu kita bahas nih soal masalah healing, perlu atau tidak. Iya, karena gini, apalagi kita tinggal di kota besar ya, berbicara seputar paparan stres, ya kan, kompetisi yang tinggi, belum juga paparan sosial media. Kita tuh makin di sini tuh makin rentan, bukan karena kitanya makin rentan, tapi karena memang pressure-nya tuh makin tinggi, Mang. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Healing itu emang cara dia untuk mengurangi semua yang dia pikirkan yang ada di kepala itu, atau emang cuma pengen jalan-jalan? Itu harus ditanya dulu. Iya, itu bagus sih, itu pertanyaan bagus. Karena maksud gue, di satu sisi ada orang-orang yang memang healing itu adalah sebuah keperluan, ada yang itu adalah FOMO. Nah, jadi menurut gue kita tuh perlu mengerti, kita tuh sampai tahap apa sih sampai kita membutuhkan healing. Apakah basically kita cuma butuh liburan aja, ya kan? Kita juga perlu tahu apakah healing itu sebuah kebutuhan, apakah itu FOMO. Makanya Vivi mana? Vivi itu yang bisa nanti sebentar lagi, dikit lagi. Dia lagi di parkir, kebetulan Vivi sekalian psikolog, dia juga parkir vale. Udah buruan di mana janjiannya? Tunggu dulu, nanti dia masuk di cut berikutnya. Oh iya, oke. Ntar gue panggilin, dia lagi parkir vale di depan. Bener ya, tapi datangnya dia ya? Datang, itu dia Jakarta. Lo ngerasa juga nggak sih Jakarta bahwa perhealingan ini sekarang tuh jadi hal yang penting? Gue tuh kadang suka kesian sama Gen Z tau. Kenapa? Gen Z selalu dibilang, lu dikit-dikit overwhelming, dikit-dikit lo butuh ini, butuh itu. Tapi memang apa mungkin generasi mereka memang sangat dibutuhkan, karena generasi mereka kan kompetisinya makin tinggi. Indeks ekonomi kayak begini. Belum mereka paparan sosmednya kuat banget. Bisa jadi memang mereka rentan bukan karena mereka lemah, tapi memang lebih kuat lagi pressure-nya dibanding zaman kita. Nah, itu. Apalagi lu generasi W kan. Gue mah X santai. Di atasnya X lu W. Nggak ada kepikiran apa-apa. Nggak kayak generasi yang sekarang. Lu apa? Nggak punya pikiran. Lu apa? Gue kan milenials. Oh, pantas lu. Lu perlu healing. Jadi Jakarta menurut gue ini penting untuk kita obrolin. Tapi menurut gue biar lebih afdol, biar lebih sah, kita ngobrolin sama temen gue aja ya, bentar lagi ya. Namanya itu sebenarnya adalah Aviana Astari MPSI. Oke, jadi dipanggilnya Yaya. Dipanggilnya Badrun. Tunggu ini ya Jakartans. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Vivi. Pokoknya kita kupas habis soal healing-healing ini, soal psikologis kita, supaya kita semua sama-sama belajar. Oke? Masih siaran langsung dari High Fest, Balai Kartini, Molan dan Feki di SPK. Jak 101 Molan dan Feki lagi tidak di studio. Sekarang kita masih siaran langsung dari Balai Kartini, Jakarta, dari High Fest 2025.
Pokoknya lu kalau datang sini ya, lu akan melihat segala sesuatu berbau kesehatan. Iya. Dari alat-alat kesehatan, teknologi-teknologi terbaru. Tadi gue mesen es teh manis bentuknya infus loh. Ih, keren. Keren banget. Gue cendol bentuknya ini kapsul. Kayak Dragon Ball. Keren banget gue. Ih, gue tadi mesen nasi padang bentuknya obat tetes mata. Ditetesin gue kenyang aja. Dan ini Jakarta, kayak gue janji tadi bahwa sekarang kami berdua mau ketemu nih sama teman kita. Mana? Namanya adalah Vivi. Vivi ini adalah seorang psikolog. Kita bakal ngobrol ini seputar healing-healingan. Vivi! Yes! Hai. Akhirnya ketemu. Apa kabar? Vivi sama Vicky teman apa sih sebenarnya? Teman Ya. perjuangan mungkin ya. Iya, betul. Kita dulu sama-sama peta ya, pembela Zaman Suryadi ya. Aduh, tua banget ya. Vi, tapi aku seneng banget kamu sekarang udah jadi psikolog. Thank Seseorang you. yang bisa ngebantu. Kayaknya kenal banget ini nih. Kayaknya dari dulu nih. Dan gue diem di pojokan ngeliatin. Tahu perjuangannya berarti lo? Tahu dong. Iya. Satu alma mater. Satu Omater. Alma mater Kita kebetulan. sama-sama dari Bandung. Iya. Gitu. Akhirnya datang orang yang akan menjelaskan semua pertanyaan kita. Bener. Oke. Vi, jadi tadi tuh kita ngobrol-ngobrol seputar healing, seputar burnout, seputar pressure yang dialami sama orang-orang kota. Apalagi generasi millennials dan Gen Z, ya, bahwa dengan stres yang ada, lalu paparan sosial media, lalu juga tekanan-tekanan sosial, tuntutan-tuntutan masyarakat, itu tuh ngebuat kita tuh jadi kayak memerlukan sebuah healing. Tapi menurutku kita perlu menyadari dulu, Vi, level kita tuh udah sampai mana sih? Apakah kita cuma pengen liburan aja? Iya. Apakah itu sudah burn out? Ataukah itu seperti apa? Nah, cara taunya gimana sih, Vi, bahwa lu cuma butuh liburan aja kok? Atau lu udah burn out nih? Cara bedanya gimana? Oke, jadi ini sebenarnya pertanyaan yang sering banget ditanyain gitu ya. Sebenarnya udah sampai burnout belum sih aku tuh gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau kita bisa bedain misalnya kalau cuman lelah deh gitu ya. Kalau lelah tuh kita rebahan doang sebentar terus ataukah kita tidur sebentar, itu lelah rasanya bisa hilang gitu. Itu lelah biasa. Itu lelah biasa. Tapi kalau misalnya sampai burnout itu kalau misalnya kita udah istirahat lama, kita liburan bahkan gitu ya, balik-balik tuh kita tetap ngerasa capek gitu. Atau bahkan kalau misalnya kita udah tidur, bangun tidur tetap ngerasa capek juga gitu. Dan ini ada unsur emosi yang negatif juga tuh di situ gitu ya. Jadi ada warna-warna emosi yang tidak nyaman, emosi yang tidak menyenangkan, sekaligus juga kita seringkali ngerasa lelah gitu, dan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama gitu. Nah, kalau misalnya itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, itu bisa jadi udah masuk ke dalam tahap burnout. Oke. Jadi kalau boleh aku ulangi, yang aku tangkap ya, Vi, bahwa burnout itu harus berhubungan sama fisik. Kelelahan, susah tidur, maksudnya ada mulai mengganggu aktivitas fisik ya. Fisik dan mental. Ya, jadi ada emosi yang emosi-emosi kayak misalnya demotivasi, jadi sensitif, atau misalnya kayak gampang irritated gitu ya. Terus udah gitu kita jadi misalnya abai nih dengan apa yang kita kerjakan, misalnya dikasih target sekian gitu. Nah, udah deh asal kerjaan aja deh, udah deh bodo amat deh gitu. Nah, itu tuh udah mulai tuh udah mulai tanda-tanda burnout-nya. Tapi kalau misalnya itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, artinya misalnya nih dalam waktu 1-3 bulan itu udah masuk tuh kelelahan kronis namanya. Ntar kalau udah 3-6 bulan itu udah mulai masuk fase burnout yang berat. Dan kalau udah sampai di fase itu teman-teman mungkin udah perlu untuk mencari professional help gitu. Berarti gini ya, saya ulang dikit ya. Kalau lelah biasa, dibawa tidur, dibawa rebahan, itu hilang tuh. Yes. Itu aja simpelnya ya. Tapi kalau lelah yang bukan lelah biasa, ini udah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tetap letih, tetap capek, tetap lelah. Yes. Itu yang burnout. Betul. Terus benar nggak katanya Gen Z sama millennials yang gampang lelah yang nggak biasa itu? Atau kenapa biasa kayak gitu itu nyerangnya Gen Z millennials sih? Iya, karena kan kita kan hidup di era yang serba cepat ya, dan penuh dengan perbandingan gitu. Dikit-dikit kita gampang untuk merasa dibandingkan atau membandingkan diri dengan orang lain. Iya. Ya nggak sih?
Nah, itu tuh sebenarnya ngebuat jadi ada tekanan-tekanan tertentu nih. Untuk kita ada ekspektasi-ekspektasi hidup tertentu. Ya, ada ingin untuk mencapai standar yang sama dengan di media sosial misalnya gitu kan. Dan itu tuh kan akhirnya jadi tekanan yang terus-menerus sehingga kita terus jadi ngerasa overwhelmed. Ketika kita overwhelmed terus otak tuh rasanya jadinya kerja terus gitu. Jadi bukannya kita nggak mampu mungkin ya, tapi memang beban atau tekanan hidupnya itu memang terlalu besar gitu. Oh, tapi sebelumnya gini ya, biar gua nggak bingung ya, kita sepakati nih. Overwhelm itu artinya kebanyakan atau kewalahan? Kewalahan sih. Kewalahan. Nah, nggak bisa. Kalau kebanyakan masih bisa menyelesaikan. Ya, kalau misalnya kita punya kapasitasnya, kebanyakan tuh kita masih bisa menyelesaikan. Tapi kalau udah sampai di titik kewalahan, itu udah kayaknya mau kita kita kasih effort sebesar apapun rasanya nggak pernah cukup gitu. Iya. Dan itu kayaknya kalau misalnya itu kita biarkan dalam waktu lama dan makin parah, itu sama kita butuh professional help kan. Yes, betul. Jadi kayak healing aja nggak bisa. Ya. Untuk membuat itu tuh kembali lagi gitu ya. Sebenarnya gini, healingnya bentuknya seperti apa dulu? Nah, ya kan? Menarik. Karena sekarang kan persepsi orang healing itu harus liburan yang jauh gitu ya. Terus misalnya pengen yang kayak orang lain tuh ke luar negeri gitu. Kalau bisa keliling Eropa deh sebulan kalau bisa gitu kan. Nah itu bentuk healingnya kayak apa? Kalau misalnya healingnya itu ternyata kita mempersiapkan diri secara fisik, secara mental, kondisi pekerjaan kita kita kondisikan lah gitu ya, supaya ketika kita berangkat liburan atau misalnya kita berangkat healing itu benar-benar kita siap nih gitu, sehingga pada saat kita berlibur katakanlah gitu ya, itu tuh kita benar-benar bisa kembali pada diri sendiri gitu, mengenal diri sendiri, tahu bahwa ternyata saya tidak seburuk itu kok, ternyata saya mampu kok gitu. Dan akhirnya ketika kita pulang itu tuh benar-benar bisa memberikan sesuatu yang baru lah dalam diri kita gitu ya. Jadi ada proses recovery lah di situ dari healing itu gitu. Gila ya, gue tuh ngobrol sama Vivi aja udah berasa healing. Lah berarti dia sama dengan ini dong, Pantai Kute. Iya. Vivi adalah Pantai Kute. Vivi kayak Pantai Anyer nih, gue liat-liat healing. Berarti kita harus tahu juga kondisi kita. Ini letih biasa atau letih yang bukan biasa. Betul, Jakarta. Penting. Emang ketika hidup terasa overwhelmed dan pikiran itu penuh tekanan, healing emang jadi cara terbaik untuk kita bisa tarik napas sejenak dan juga memulihkan energi. Tapi jangan lupa Jakarta, di tengah semua aktivitas dan rencana liburan, jangan lupa lu jaga kesehatan juga ya. Kuat imun tubuh dengan imunisasi, supaya lu bisa menikmati hari-hari dengan lebih tenang, terlindungi, dan siap menghadapi rutinitas kembali. Pokoknya lu jangan kudet Jakartans, update imun lo sekarang juga. Kita masih akan lanjut ya, ngobrol-ngobrol barengan lanjut sama lagi nanti. Vivi, temanku. Teman kita berdua, kita sekarang masih teman dari... gue juga. Iya, sekarang teman. Udah kenalan. Molan juga, kayaknya lebih akrab nih sama Molan nih. Hati-hati kalau akrab sama dia, terakhir dompet orang hilang. Sama surat tanah. Sama surat tanah hilang, jadi jangan terlalu akrab. Jangan kemana-mana ya Jakarta, Molan dan Peki akan balik lagi. Jak 101 Molan Peki di sebuah tempat yang bernama Balai Kartini. Dan kita masih ada di High Fest Jakarta, Health Innovation Festival, di mana di sini segala sesuatu yang berbau kesehatan ada di sini, ya. Dan di sini seru, bukan cuma teknologi kesehatan, bukan cuma seputar pengobatan, tapi juga ada talk show menarik. Ini kita jalan juga talk show lagi mulai, ya. Itu ada di stage utama, ada yang talk show. Nah, tapi kalau kita talk show stay kecil. Tapi lebih seru ini. Iya, nih, yang itu ya gue bacain ya. Iya. Implementasi kebijakan. Udah. Ini aja kita mah healing. Nggak nyampe kita mah. Sama yang healing aja. Iya, Jakarta. Kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman kita. Ada namanya Mbak Vivi. Hai Vivi. Hai Vivi. Vivi MPSI Jakarta. Beliau adalah seorang psikolog. Dan kita masih ngajakin ngobrol-ngobrol seputar perhealingan. Iya kan? Mulai dari kenapa Gen Z sama millennials zaman sekarang tuh kenapa sih dikit-dikit healing. Lalu sekarang kalau lu perhatiin fenomena yang baru adalah healing itu tuh kayak udah bukan sekedar sebuah dalam tanda kutip obat ketika kita stres, ketika kita burnout. Ini tuh kayak udah jadi jatuh kebutuhan. Ya kan, sesuatu yang emang lu butuhkan dan pasti harus selalu lu nikmati at least setahun sekali. Ya kan?
Jadi healing ini kayaknya orang akan relate banget Jakartans. Nah, Vi, aku mau nanya nih soal healing ini. Ini sebenarnya sebuah kebutuhan mental, memang setiap orang butuh healing, atau sebenarnya ini adalah FOMO-FOMO sosial media aja sih, Vi? Buat posting-posting doang. Karena kayaknya zaman kita kecil nggak begitu banget. Iya. Belum ada IG, hey. Iya, belum ada IG dan belum ada duitnya. Lebih ketuntutan ya jadinya ya, nggak bisa. Oke, jadi kalau pertanyaannya adalah ini tuh kebutuhan atau emang orang tuh jadinya FOMO aja gitu ya? Iya. Ya, jadi kalau healing tuh sebenarnya pasti kebutuhan ya, karena kan yang namanya tubuh, yang namanya pikiran itu butuh istirahat gitu. Cuman memang yang udah nih yang sekarang jadi belakangan terjadi, healing itu malah jadi rasanya kayak FOMO ya, karena orang-orang kok bisa liburan kok aku enggak sih, gitu kan. Tadi era diperbandingkan, gitu. Kok dia bisa ke situ aku enggak, gitu kan. Itu jadinya FOMO ya. Padahal kan setiap orang tuh punya kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda, gitu. Dan sebenarnya esensinya healing itu bukan kemananya kok. Benar. Tapi aktivitasnya ngapain? Itu mah jawaban-jawaban orang nggak punya duit. Dan gue ngerasa relate lagi. Coba buktiin kita nggak perlu kemana, tapi itu bisa. Bisa? Oke. Coba bernafas. Coba rasain nafasnya. Nggak kayak gitu kali. Gimana kan? Gitu. Sebenarnya kan healing itu kan esensinya adalah self journey. Gitu. Jadi bagaimana kita merasakan, bagaimana kita mengakui apa yang kita rasakan, supaya kita paham apa yang terjadi sama diri kita. Dan itu akhirnya akan membuat kita tahu, ada yang perlu diberesin apa enggak sih dari diri saya. Gue nangkep. Jadi artinya walaupun kita berjauh-jauhan perginya, bermewah-mewahan, tapi pulang dalam kondisi yang tidak tercerahkan gitu ya. Buat apa gitu, percuma. Mendingan ke kebun raya Cibodas. Benar. Pulang-pulang bahagia. Benar. Atau sesimpel gini, healing tuh nggak harus jalan-jalan, bisa jadi ketemu nyokap lo. Terus ngapain? Minta duit. Nah, pulang-pulang pusing. Dapur mama bocor nih, Yang ada sekarang kita dimintain duitnya itu, Pak. Maksudnya kadang ketemu orang tua itu kan healing ya. Iya, bisa jadi. Dimana kita tuh nggak dihakimi. Dimana begitu sampai rumah, gue kalau ke tempat nyokap gue, apa yang gue minta, mau apa, semua siap, semua disediain. Dan somehow itu kayak, gue ngerasa ada heal tertentu sih. Iya kan. Jadi tapi tergantung kitanya juga kali ya. Kalau emang kita nggak perlu posting IG yang tempat-tempat kayak gitu, tapi di rumah emak lu udah bahagia, mah nggak apa-apa berarti. Iya, bener. Karena itu self journey setiap orang akan beda-beda. Betul. Nanti lu posting emak lu lagi di dapur. Kalau gue pulang tambah stres. Pasti ada aja keluhannya. Iya kan? Aku mau nanya nih, Vi. Ini kalau ini beneran seputar liburan. Sesuatu yang kita traveling kemana, keluar, dan happy-happy gitu ya. Menurut Vivi, sebagai seorang psikolog, apakah memang benar liburan itu memperbaiki kesehatan mental? Atau ternyata cuma efek placebo sementara aja? Karena sering banget kejadian, liburan nih selesai. Begitu sampai liburan, 2 minggu, sebulan udah pengen liburan lagi. Jadi ini beneran healing atau cuma efek placebo doang nih? Bahasa gue keren gak tuh? Gue bahkan gak tahu apa efek placebo. Placebo mah kapsul kosong juga bisa menyembuhkan. Nah, itu placebo. Iya benar. Bener lagi. Oke, jadi sebenarnya kalau libur itu bisa membantu untuk menurunkan stres pastinya dong ya, karena kita ada di tempat yang baru, kita kayak refresh, keluar dari aktivitas rutin sehari-hari, itu kan jadinya rasanya fresh gitu ya. Dan libur itu juga sebenarnya bisa memperbaiki mood ya dong, karena kan mendapatkan experience baru gitu ya, yang keluar dari apa yang biasa kita lakukan. Gitu kan. Itu kan terinspirasi karena banyak hal baru. Gitu. Jadi memang mood itu pasti bisa terperbaiki. Kita bahasa apa itu? Bisa jadi lebih baik lah intinya gitu ya. Terus juga kalau misalnya kita biasanya kerja nih jam 8 sampai jam berapa, jam 12 malam gitu. Terus sementara kalau libur kita lebih punya keleluasan untuk mengatur waktu tidur kita. Artinya pola tidur juga bisa jadi lebih benar dong. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya terus pada saat kita liburan
dan kemudian kita balik lagi ke rutinitas sehari-hari dan menghadapi pola kerja yang ekstrim lagi nih, pola kehidupan yang ekstrim lagi, tentu itu jadinya efeknya sementara dong, ya kan, karena tertampar dengan kenyataan gitu kan. Nah, jadi itu akhirnya menjadi sifatnya sementara. Padahal sebenarnya untuk memperbaiki kesehatan mental tuh banyak kok caranya. Liburan tuh hanya salah satunya aja gitu. Misalnya ternyata pada saat kita liburan, terus kemudian kita jadi lebih fresh, kita lebih segar, kita jadi lebih tahu nih apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan nih ketika kita kembali gitu ya. Atau misalnya karena kita udah liburan, terus kita jadi lebih kenal diri kita sendiri, lebih paham kapabilitas kita, dan ketika kita pulang terus oh ternyata yang kayak gini saya bisa kok menghadapinya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang baru yang kita dapat, life experience yang kalau life experience kayak berat banget ya, tapi ada satu insight lah yang kita dapat dari liburan itu. Kemudian pada saat kita pulang itu malah jadi bisa membuat kita lebih kuat atau lebih tangguh gitu ya untuk menghadapi kehidupan ya. Itu bisa jadi nggak sementara tuh gitu. Iya, bisa jadi yang panjang ya. Berarti bisa disebut gini nggak? Healing itu adalah pelarian yang menyembuhkan. Seharusnya itu esensinya. Jadi dia emang sadar, dia tuh mencari tempat untuk pelarian gitu. Iya. Tapi untuk healing, untuk menyembuhkan. Iya, ada insight, ada hal-hal baru yang kita bisa dapat minimal untuk lebih kenal diri kita aja. Gitu. Itu sih sebenarnya apa yang gue tanya berikutnya, Vi. Bagaimana kita tahu liburan yang kita lakuin emang butuh liburan atau pelarian? Oke. Tahunya gimana dong? Nah, kalau misalnya setelah liburan kita bisa jadi lebih jujur sama diri sendiri gitu ya, lebih tenang, lebih siap menghadapi aktivitas kita besok harinya. Misalnya ketika kita pulang, itu berarti kita memang healing. Iya. Gitu ya. Tapi kalau sebenarnya pada saat kita liburan itu sifatnya hanya menghindari masalah nih, gitu. Jadi pas balik ya masalahnya nggak kemana-mana, ada lagi. Yang tadinya kita mau healing, pas lihat billing malah jadi stres gitu kan. Berarti itu pelarian doang. Bukan ada healingnya. Benar. Gitu. Selama itu ada healingnya, itu pelarian yang benar. Iya, setuju. Pokoknya namanya healing, lu harus heal, lu harus tersembuhkan, secara psikis, secara mental. Kalau tersembuhkan kayaknya jadinya berat banget, tapi minimal ada sesuatu yang tercerahkan, bisa lebih fresh, terreduce, terkurangi bebannya, tersadarkan. Iya. Kalau misalnya yang berkurang hanya duit lu doang, itu lu bisa jadi pelarian, ya kan? Iya. Ih, cakep banget. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu insight bagus buat lu ya Jakarta tentang obrolan kita seputar healing. Bahwa kita sendiri memang harus pinter-pinter nih. Harus pinter-pinter nentuin mana yang healing benar kita butuhkan, mana yang pelarian aja. Supaya healing atau liburan yang kita lakuin itu benar-benar efektif. Iya. Ya kan? Sama satu lagi sih, sebentar lagi kita bakal balik lagi, kita mau ngingetin Jakartans bahwa di saat healing jangan lupa, itu ada hal-hal yang kadang membuat liburan lu jadi kurang menyenangkan. Apa itu? Ya tubuh ngedrop, sakit, imun nggak oke. Nggak enak dong kalau gitu. Makanya, itu kan salah satu penunjang supaya healing lu efektif dan sukses. Nah, gimana caranya untuk kita bisa jaga imun Jakarta? Sebentar lagi kita bahas ya. Masih barengan sama Vivi, MPSI yang adalah seorang psikolog, dan kita masih siaran langsung dari High Fest 2025. Masih siaran dari High Fest 2025. High Fest itu adalah Health Innovation Technology Jakartans. Sekali lagi ini adalah kesehatan nasional ya. Jadi sifatnya nasional, semuanya ada di sini. Teknologi-teknologi terbaru, ada talk show yang menginspirasi. Sebenarnya seru sih. Dan lokasinya sebenarnya tengah kota nih. Di Balai Kartini. Di Balai Kartini. Di balik Jalan Denpasar. Di balik Jalan Denpasar. GPS loh. Belok kanan. Nah, karena pas banget lagi seputar kesehatan Jakartans, jadi gue janjian lah sama seorang teman di sini namanya Vivi. Vivi ini seorang psikolog, pas banget kita janjian di Booth Bio Farma untuk ngobrol-ngobrol seputar perhealingan. Nah, satu hal yang sama-sama kita tahu Jakartans bahwa emang healing itu dibutuhkan, ya. Apalagi di zaman sekarang di kota besar, healing itu kita butuhkan. Udah, itu dulu ya. Nah, apalagi sekarang mau akhir tahun nih, ya kan? Lo mungkin segala sesuatu yang udah rencanakan, uang-uang yang sudah lo kumpulkan, udah bisa lo lakuin healing atau liburan sekarang ini.
Tapi penting banget Jakartans untuk jaga imun, ya kan? Jangan sampai ntar healing lo pas lagi staycation atau liburan kemana hancur gara-gara imun tubuh lo nggak terjaga. Ya kan? Apalagi sekarang lo tahu sendiri cuaca lagi sering aja ada kejadian-kejadian yang ekstrim. Nah, Vi, kita mesti ngobrol-ngobrol sama Vivi ya. Banyak yang bilang kalau stres bisa nurunin imun. Iya, itu betul. benar apa nggak, Vi? Benar. Secara medis, stres itu meningkatkan kortisol, hormon kortisol. Ya, dan itu yang mempengaruhi imunitas kita. Jadi dia bisa menekan imun kita. Dan akhirnya tubuh jadi rentan sama penyakit gitu ya. Kadang-kadang tuh gini, kita tuh kan nggak sadar ya kalau kita tuh karena rutinitas kita tuh suka nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu udah terlalu stressful untuk tubuh. Oke. Artinya kadang-kadang kita juga jadi nggak tahu nih bahwa imun tuh lama-lama mulai turun gitu kan. Dan kalau imun udah lemah, kita jadinya gampang sakit gitu. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya pada saat kita mau liburan gitu ya, terus kita tidak mempersiapkan tubuh kita dengan baik, yang ada bukannya healing gitu, malah bikin masalah baru gitu. Nah, healing jadi killing. Kan? Malah kayak menghilangkan nyawa kita gitu. Iya, soalnya rata-rata katanya kebanyakan orang suka ngedrop pas lagi liburan atau balik dari liburan tuh. Bener, biasanya gitu. Karena gini, saking misalnya kita sibuk mau menyiapkan liburan nih, kita siapin itinerary, kita siapin apapun yang bisa kita lakukan. Terus misalnya nih ada lemburan nih, biar target tercapai dulu sebelum berangkat liburan misalnya kan. Jadi itu kita udah sibuk duluan tuh. Terus nanti terlalu excited, tidur juga jadinya nggak bener. Ya kan, itu kan lama-lama imun turun tuh gitu. Dan akhirnya kalau misalnya imun udah turun, kita ketemu di tempat liburan, kita ke public space gitu ya, ke public transportation, ketemu orang-orang yang kita nggak tahu nih mereka bawa virus apa aja. Makin lemah ya tubuh kita ya. Sementara imun kita lagi lemah, jadi kita gampang banget terpapar virus dari liburan kita sebenarnya gitu. Iya. Berarti gimana dong caranya untuk kita bisa menjaga imun? Iya, sebelum liburan. Ya, jadi persiapannya itu bukan hanya pengkondisian dari aktivitas kerja kita, tapi juga kita siapin fisik gitu ya. Fisik kita siapkan makan yang bergizi, terus istirahat yang cukup gitu ya. Tapi yang sebenarnya seringkali terlupakan dan tidak disadari adalah bagaimana kita meningkatkan atau menjaga imun kita melalui update imun. Update imun. Oke. Jangan lupa update imun Jakartans. Kalau nggak update imun, lu nggak tahu kondisi imun kita ya. Iya lagi. Lu udah update belum imun lo? Iya lagi. Elah. Jangan cuma software aplikasi doang diupdate. Bener. Di juga harus diupdate. Sistem operasi diupdate mulu. Bener. Lupa kalau kita punya sistem imun yang perlu diupdate. Nah. Betul. Kita bisa imunisasi. Satu. Iya. Jadi kita bisa lebih siap gitu ya kalau misalnya kita mau datang ke negara-negara tertentu yang mana kita kan nggak pernah tahu ya di sana tuh biasanya penyakitnya apa aja sih gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya informasi itu udah lengkap banget di Instagram @update.imun. Update.imun. Iya. Ini loh maksud gue. Apa maksud kamu? Iya, orang tuh kadang mikir imunisasi baik doang ya. Enggak loh. Iya kan? Biasanya kita tahu. Iya. Lu nyuruh-nyuruh gue imun emang gue baik. Ya. Lu nyuruh-nyuruh gue imun ke posyandu gue. Biar dapat bubur kacang. Sebenarnya kan imun tuh kita bisa update bahkan ketika kita dewasa ya. Benar. Karena kan yang namanya penyakit itu kan terus berubah ya, terus berkembang kan. Benar. Jadi memang imun kita juga harus terus diupdate juga. Itu perkembangan zaman para virus-virus ini. Benar. Apalagi yang tadi niatnya healing. Jangan sampai di tempat yang kita tuju deh, bandara dulu aja deh. Tempat orang berkumpul. Benar lagi. Kita nggak tahu. Dan orangnya tuh dari mana-mana gitu, berbagai macam daerah. Iya, benar. Bahkan berbagai macam negara. Nah, itu dia benar. Iya. Mas, maaf, boleh suruh diam dulu nggak ya? Ini lagi peluncuran roket ya. Peluncuran roket. Vivi, makasih banyak loh. Thank you lah Vivi. Thank you so much. Kau punya pesan-pesan terakhir nggak? Berhubung sama healing-healingan, jaga update-updatean imun ini buat Jakarta. Oke. Terutama Gen Z atau milenial nih yang gampang terpapar.
panjang nih update ininya nih. Betul-betul ya. Jadi gini, sebenarnya kalau yang namanya healing itu nggak selalu harus mahal atau selalu jauh. Oke. Sekedar kita jalan ke taman belakang, atau misalnya lari pagi di udara segar, atau misalnya hiking deh di weekend gitu ya, di tempat-tempat dimana kita bisa kembali pada diri kita sendiri. Yang kita butuhkan itu cuman waktu sama kesediaan diri kita aja. Iya. Gitu, itu aja gitu ya. Dan sebenarnya yang paling penting itu adalah healing itu konsistensi. Konsistensi. Iya. Maksudnya? Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan itu secara konsisten, kapanpun, setiap saat gitu ya, itu lebih healing dibandingkan kita hanya melakukan satu kali, misalnya dalam 2 tahun gitu. Iya. Gitu. Oh gitu. Oke. Paham. Oke. Jadi nggak perlu cari yang mahal dan yang jauh. Betul, Contoh-contoh betul. tadi udah bisa bantuin. Yang penting konsisten. Iya. Ada lagi nih? Ya, yang lainnya adalah stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena setiap orang punya. Gimana nih? Sorry nih. Lu jangan joget. Bisa nih. Jangan joget. Karena setiap orang tuh punya fasenya, punya kapabilitas yang berbeda-beda Beda-beda. gitu. Jadi jangan perlu membandingkan diri sama orang lain. Atau misalnya sibuk mengejar standar di luar kemampuan kita gitu ya, sampai akhirnya kita kehilangan diri sendiri di situ. Iya. Iya. There you go Jakarta. Mudah-mudahan obrolan kita itu bisa kasih masukan buat lo, supaya kita bisa tetap menjaga our sanity Iya di benar. tengah kehidupan kayak sekarang. Sama satu lagi Jakarta, jangan lupa jaga imun dan update imun ya. Ketika hidup udah terasa overwhelmed dan pikiran penuh tekanan, healing tuh emang jadi cara terbaik untuk tarik napas dan memulihkan energi. Tapi jangan lupa di tengah semua aktivitas dan rencana liburan, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Perkuat imun tubuh dengan imunisasi Jakartans, supaya Allah, gue, kita semua bisa nikmatin hari-hari dengan lebih tenang, terlindungi, dan siap menghadapi rutinitas kembali. Jadi Jakarta jangan kudet, update imunmu sekarang. Yes, betul. Jangan lupa untuk jaga imun sebelum liburan juga ya, biar healing lo jadi bikin refreshing, bukan malah tambah pening. Jangan kudet, update imunmu sekarang. Oke, Vi, thank you so Vivi, much. terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Seneng banget ngobrol Thank sama you. kalian. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Ya. Gua jadi waras lagi ngobrol. Belum jalan lu udah. Gue gak jadi healing, ngobrol Vivi aja udah berasa healing. Jakarta, situ dia obrolan kita tadi sama Vivi ya, teman kami. Ngobrol-ngobrol dari High Fest 2025. Kita berdua sekalian pamit ya Jakarta. Kita ketemu lagi besok jam yang sama Di studio. di studio dan Jakarta. Dan Imuners jangan kudet. Update imun lo Sekarang.